Astagfirullahaladzim. Mbak. Tolong hentikan ini. Lila. Harus berapa lama lagi aku nunggu daun dewan darunya jatuh ke aku? Perasaan dari tadi nggak ada tanda-tanda daunnya mau jatuh deh. Apalagi sama sekali nggak ada angin kayak gini. Mungkin aku masih belum berjodoh lepas dari kemiskinan. Pulang aja lah. Anak, akhirnya aku berhasil. Anak. Ingatlah dengan syarat-syaratnya. Saya sudah menyebutkan namanya di dalam tirakat saya tadi, Nyai. Bagus. Satu lagi. Tas yang kamu bawa baru boleh kamu buka pada besok siang hari. Daun dewan daru itu harus selalu kamu pakai. Ini liontin. Kamu masukkan daun itu ke dalam sini. Pak, kok Mama lama sih pulangnya? Kamu yang sabar ya. Mungkin Mama lagi di jalan. Pak, siapa sih itu mbak-mbak ngeliatin kita dari tadi? Siapa yang dilihat Lila ya? Perasaan gak ada orang. Duh, perasaanku kok jadi gak enak gini. Mana anak belum pulang lagi. Bapak, Lila ngantuk. Ya udah, kalau kamu ngantuk, kamu masuk duluan ya. Biar Papa nanti nungguin Mama di sini. Kok Ana gak balas chat aku juga sih? Katanya abis Isa udah ada di rumah. Aku jadi khawatir sama dia. Coba aku telepon deh. Siapa tahu diangkat. Gak diangkat juga lagi. Bayu.
sabar deh, pengen buru-buru buka tas ini besok siang. Mudah-mudahan isinya duit yang banyak biar aku terbebas dari kemiskinan. Ana? Habis dari mana? Ini dari rumah teman. Oh, terus sekarang mau kemana? Mau pulang. Ya udah kalau gitu kita pulang bareng aja, aku juga mau ke yayasan. Oh gitu, iya ayo. Ayo. Itu apa? Ada apa ini, Ay? Ana? Mas Bayu. Mas Bayu. Mas bangun, Mas. Ini kenapa? Suami saya kenapa, Bu? Warga teh udah nemuin suami kamu atuh, tos meninggal di depan rumah. Enggak mungkin. Yang sabar ya. Kok bisa? Mas bangun, Mas. Mas. Bangun, Mas. Ma, kenapa Papa meninggal? Kenapa Papa nggak temenin Lila lagi? Aku nggak tega Ay sama Ana. Ana kan masih muda banget tapi udah harus ngalamin ini. Iya Mai, pasti berat banget buat Ana apalagi cuma berdua sama Lila. Nak, kamu yang kuat ya. Aku yakin kamu bisa ngelewatin ini semua sama Lila. Aku yakin kamu perempuan kuat. Kami turut berduka cita Mbak Ana. Semoga Mbak bisa ikhlasin Mas Bayu, karena emang ini udah takdir Allah. Iya. Duit aku banyak. Kita beneran. Wah, banyak banget. Aku nggak nyangka bakal bisa pegang duit sebanyak ini selama hidupku. Akhirnya mimpi aku terwujud. Ana, kamu udah bangun? Sini sayang. Kebetulan ibu masakin makanan kesukaan kamu. Kamu sarapan dulu ya. Gak lapar. Loh, kamu biasanya kan nggak pernah ngelewatin sarapan. Ya udah, ibu temenin makan ya. Gak usah. Aku bilang gak lapar ya gak lapar. Lagian Bu, aku tuh bisa ngurus diri aku sendiri. Aku juga bisa ngurusin Lila. Jadi ibu nggak perlu maksa-maksain tinggal di sini. Nah, ibu tinggal di sini karena ibu kasihan sama Lila. Ya, seenggaknya selama kamu kerja di luar rumah, ada yang nemenin Lila, ya kan? Allah. Terus ibu dulu waktu aku masih susah kemana? Sekarang aja setelah aku punya duit banyak nih, ibu maksain tinggal di sini. Udah bilang aja kalau ibu itu cuma butuh duit aku. Gak usah sok peduli. Aku gak percaya sama ibu. Enggak, nak. Ibu beneran peduli sama kalian. Udah mendingan ibu diem aja dan gak usah ikut campur urusan aku. Aku sibuk dan aku gak mau diganggu sama ibu karena itu bakal ngerusak mood aku. Diem aja udah. Lu suka yang ini, Mai? Ini sih. Itu juga keren tuh. Warnanya putih. Oh iya, Pak. Itu ya. Bagus banget. Cakep nih.
Bapak-bapak, ibu-ibu maaf ya, pasti udah lama nunggu ya. Ya lumayan lah. Maaf, ini motor keluaran terbaru, Bu. Dilihat-lihat aja dulu, bagus-bagus ya. Ternyata ini keren banget. Pasti harganya mahal ya? Iya nih pasti mahal nih. Soal harga sih nggak usah khawatir. Saya punya promo kredit dengan bunga yang rendah. Malahan bunga saya itu lebih rendah dari leasing dan bank. Dilihat aja dulu brosurnya, Ibu. Coba saya Mai dan Oke. coba dibaca aja dulu. Tuh dan per tahun. Tuh, bunganya rendah kan, Mas? Iya. Saya sih mau kalau kayak gini. Untung aja kemarin nggak jadi kredit di leasing. Tuh, untung aja kan? Iya. Rendah banget ya bunganya. Menarik nih, Mai. Udah bunganya rendah. Bisa nyicil sampai 5 tahun lagi tuh. Kalau di leasing juga sebenarnya bisa nyicil sampai 5 tahun, cuman ini bunganya udah paling oke. Nah, kan deket lagi, bisa jauh-jauh kita. Iya lah. Saya juga punya promo door prize. Iya, jadi untuk pembelian motor atau kredit motor bisa dapat undian untuk door prize. Jadi kalau yang menang itu bisa beli satu dapat satu motor lagi. Lumayan banget kan? Itu harus. Iya. Mai, mantep banget. Wah, ini nggak bisa dilewati, Mai. Ya udah, Mbak. Kalau gitu saya ikutan kredit ya. Boleh. Diisi aja dulu formulirnya ya. Satu dari motor kalau Iya, kalau dapat ya. Siap, Be. keren ya. Nah, pokoknya gitu deh skema kreditnya, Ti. Dan aku sama Dani juga udah bandingin sama leasing lain. Dan emang harga yang di Ana ini emang lebih rendah gitu, lebih murah. Kalau menurut aku, kayaknya kamu emang udah perlu ganti motor sih. Soalnya tuh motor kan udah sering banget kecelakaan, udah sering banget masuk bengkel. Jadi mendingan ganti deh daripada kamu harus keluarin duit banyak lagi untuk ganti ini, ganti itu. Ya nggak sih? Gampang, yang penting kan kalau udah keluar dari bengkel masih tetap bisa digunain. Aku cukup kok itu. Tapi kalau kamu gimana, Ri? Kamu mau coba kredit? Ya kalau aku sih mendingan nabung dulu, Mai. Jadi nanti bayarnya langsung cash, nggak pakai kredit. Kalian berdua emang sama aja. Ya udahlah kalau gitu. Tapi tunggu dulu. Kamu ngambek ya? Enggak. Ya udah. Walaupun aku nggak ikut kredit, tapi aku mau minta brosurnya ya. Soalnya ada anak buah aku, dia lagi nyari motor juga. Tapi aku nggak janji dia bakal beli. Oke? Oke, kalau kayak gitu makasih ya, Kari. Tapi kalau emang anak buah kamu itu jadi beli, jangan lupa kamu kabarin aku. Kamu kasih tahu aku. Siapa tahu kan aku bisa dapat kupon yang door prize-nya itu. Jadi peluang door prize aku menang tuh lebih banyak. Nih. Oke, makasih. Ini promo-promonya. Iya, itu yang tadi udah aku jelasin lah pokoknya. Jadi nanti aku tanya. Ya. Ibu. Bu. Kamu belanja sebanyak ini? Iya. Ini aku juga beliin tas sama baju buat ibu. Ini semua mahal banget, Nak. Kamu kan baru mulai usaha. Memangnya untungnya banyak ya sampai kamu bisa belanja sebanyak ini? Ya kalau keuntungan belum ya sih, Bu. Cuman aku tuh abis dapat suntikan modal dari teman aku yang kaya. Ya udah aku pakai belanja aja dulu. Hitung-hitung buat investasi penampilan kan. Tapi Nak ya, maaf nih. Kalau menurut Ibu, apa nggak sebaiknya kamu simpan aja uangmu buat tambahan modal gitu supaya usaha kamu jauh lebih maju? Udah deh, Bu. Ibu harus pakai barang-barang mewah ini kalau tetap mau tinggal di sini. Kalau perlu, baju ibu yang udah jelek kayak gini buang aja. Aku nggak bisa terus-terusan debat sama Ana. Iya, Nak. Makasih banyak ya. Ibu pasti akan pakai. Tadi Ibu masak makanan kesukaan kamu. Kamu makan dulu ya. Tadi kan kamu nggak sarapan. Ini makanan apaan ini? Cuma tahu sama tempe. Gak level, Bu. Istighfar, Nak, istighfar. Walaupun uang kamu sudah banyak, kamu nggak boleh takabur. Aku tuh udah susah payah sampai di titik ini. Jadi tolong hargain aku. Masak tuh yang bener kayak Bu. Bukan cuma masak tahu tempe kayak begini doang. Kalau perlu, ibu beli makanan di restoran berbintang sana.
Ri, Dan, kalian nggak dengar barusan? Kayak suara lonceng kuda gitu. Lonceng kuda. Iya, kagak ada suara apa-apaan. Lagian siapa yang melihara kuda kita di kampung ini? Aku yakin suaranya dari rumah Ana. Klik. Dan. Weh, kenapa sih? Kamu lihat apa sih? Tahu. Kamu lihat sesuatu? Balik. Mbak Ana. Ya ampun kalian. Iya, Mbak. Kirain siapa berisik di depan rumah? Maaf, An. Ini tadi kita lagi patroli, terus Malik dengar sesuatu. Kita cuma mau pastiin aja. Oh gitu. Iya, Mbak. Oh iya, maaf Mbak Ana, kami permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Lagi lu bikin gua kaget aja, kenapa pakai lari dadakan begini sih? Bukan gitu, dan tadi tuh jelas-jelas ada sosok perempuan serem yang tembus masuk rumahnya Mbak Ana. Kan bener lu. Saya nggak ngeliat apa-apa, Pak. Ayo cepetan. Kali motor nami. Anak, nih sesuai janji gue. Nih, gue bawain temen gue yang mau nanya-nanya masalah motor. Ya biar katanya gue belum bisa ngambil motor, tapi udah gue bawain referensi ya Pan. Jadi gue bisa dapet dong kupon undian gratisnya. Ah gampang. Yang penting temennya Bu Yayan ini deal aja dulu. Malahan nih ya, kalau temen Bu Yayan ini deal sekarang juga, saya lagi ada diskon gede loh. Tapi jangan bilang-bilang yang lain. Atuh pan maneh teh cenah butuh motor gitu buat nganterin anak sekolah. Sok atuh gaskeun mumpung aya bonus cenah. Sok yang mana? Pilih-pilih. Iya deh, aku deal. Soalnya juga bunganya kan kecil ya. Ya kan? Iya pangherangna tuh. Ini aja ya. Ah gitu dong, mantap. Saya ambilin dulu hadiahnya ya. Nggak kaleng-kaleng kalau referensi gua mah. Kita teh kebagian meureun. Komisi. Ih, cakep dah. Nanti teh pinjemnya kali-kali. Eta tah hadiahnya. Iya, Nih, mau nang kompor buat ya. buat saya punya payung cantik. Iput manu hidung tah. Gue biru deh. Mendingan sekarang isi dulu formulirnya biar dapat kupon undian. Nanti motornya langsung dikirim ke rumah ibu. Cepetan. Saya juga itu usia adalah Jen. Kita tes cobaan, boleh ente atunya. Wis. Lagu banget lo ya, punya usaha kayak begini. Ya? Bayar utang-utang lo sama suami lo. Lu diem bisa nggak? Lu tenang aja sih. Gua bakalan bayar utang gua, malahan bakal gua lebihin. Ambil tuh duit. Soal nguat sekarang lo ya. Mentang-mentang lo udah banyak duit. Iya. Tapi nggak masalah buat gua. Yang penting utang-utang lo udah lunas. Wah iya. Ngomong-ngomong, gua bingung juga sama lo. Model kayak lo ya, bisa kok jadi jutawan kayak begini. Lo mau nanya nih. Lo nggak pakai pesugihan kan? Kalau ngomong lu tuh jangan sembarangan ya. Gua nanya. Marah-marah aja lu. Ah, berisik lo. Belin banget tuh orang. Loh, kenapa ada banyak uang di sini? Ini uang apa ya? Ibu, apaan sih ibu tuh? Pakai buka-buka lemari aku segala, kepo banget. Oh, ibu mau nyuri uang aku ya? Enggak, ibu mau masukin baju-baju kamu, terus kenapa ada banyak uang di sini?
Ya kan aku pernah bilang sama ibu, aku itu dapat suntikan modal. Lagian ini tuh campur sama uangnya customer yang beli motor. Tapi kenapa kamu gak simpan, Bang? Ya suka-suka aku lah, Bu. Ibu tuh bawel banget ya, apa-apa protes. Awas ya, kalau sekali lagi ibu ikut campur sama profesi aku. Udah ganti baju sana. Temenin aku belanja. Ayo sana buruan ganti baju. Jangan pakai baju jelek kayak gitu. Ibu-ibu, kalian curiga gak sih sama anak? Kok bisa ya tiba-tiba jadi banyak duit? Iya ya, aneh banget. Padahal kan dulu hobinya ngutang. Iya. Astagfirullahaladzim. Lu berdua jangan suka julid. Itu kerjaan kita, jangan lu ambil. Ya eleh. Anak itu orang baik. Nih, San eta teh. Nih, lihat. eta teh dibere payung cantik. Tinggal ke. Ini hadiah nih dari Ana. Ame kupon undian, lu tahu kagak? Barangan aja lu. Cakep banget dapat hadiah begitu. Tapi aneh gak sih ibu-ibu? Kan dia bunganya kecil, jadi dapat keuntungannya kecil dong. Tapi kok bisa kelihatan kaya? Iya, bener juga sih tuh. Kalau dipikir-pikir dari mana tuh duitnya? Apa rahasianya? Eta jam, di mana? Dan? Iya. Kebetulan nih ada orangnya. Gua tanyain sekalian, biar kagak ada fitnah di antara kita. Anak, gua mau tanya sama lu nih ya. Pan lu tuh ngutangin motor harganya murah. Tapi lu masih bisa kebeli tuh barang-barang yang mewah, branded begono. Dari mana itu keuntungan lu ya? Benar pisan eta teh. Iya, kalau misalkan ada tips and triknya bisa dibagi kayak sama kita ya. Iya, saya sih tetap bisa lah beli barang-barang mahal. Soalnya gini, saya itu kan punya uang asuransi dari suami saya. Terus saya punya temen yang bisa nyuntik dana untuk usaha saya. Ya wajar dong kalau duit saya banyak. Aku harus lakuin sesuatu biar mereka nggak kebanyakan mikir. Gini deh, Dan, buat hari ini dagangan kamu semuanya ini saya borong. Alhamdulillah. Tapi tolong kamu bagiin ke ibu-ibu ya. Ya Allah, dengan senang hati kalau gitu Mbak Ana. Nih, kita siapin. Rina, pilih. Bawa. Ini buat lu ah. Jadi, Ini belum ya loh. Enggak semuanya dong. Hai Mai, ini donasi dari aku untuk yayasan. Semoga bermanfaat ya. Masya Allah, terima kasih banyak ya nak. Berkah selalu dan semoga dilancarkan terus rezekinya. Amin. Alhamdulillah yayasan dapat donasi tambahan lagi ya. Makasih banyak kok, jadi bisa beli keperluan anak-anak yang belum sempat kebeli kemarin. Oh ya, ini boleh ditandatangan dulu di sini. Sebelah sini. Donasi Ana banyak juga. Pokoknya kamu tenang aja nak. Nanti setiap dana masuk dan pengeluaran kita bakal infoin ke kamu juga kok. Kalau gitu aku permisi dulu ya. Iya, terima kasih banyak ya nak. Hati-hati. Terima kasih. Kenapa ngeliatnya kayak gitu banget, kayaknya ngeliat anak biasa aja kali. Bukan gitu, Mai. Aku masih kepikiran sama apa yang aku lihat semalam. Kayaknya deh nggak beres ya sama uangnya Mbak Ana. Kayaknya kamu jangan suzon gitu deh sama orang. Iya, itu mungkin perasaan kamu aja, karena kan kamu sering ngadepin hal-hal mistis, jadi apa-apa kamu kait-kaitinnya ke situ. Pas ronda semalam juga sih nggak ngeliat apa-apa. Bener kata Maya, mungkin karena kamu sering ngeliat kejadian aneh aja kali. Ini tuh bukan suzon atau kebiasaan ngeliat hal-hal yang mistis, cuman ya emang nggak beres aja. Coba kalian pikirin. Mbak Ana baru buka dealer, tiba-tiba langsung laris. Gak lama abis itu aku bisa ngeliat suatu hal yang aneh di rumahnya itu. Itu kan nggak masuk akal. Iya, tapi Malik, itu kan orang lain, bukan Ana. Kita udah kenal banget Ana dari dulu kayak gimana orangnya. Kita tahu Ana seperti apa. Jadi ya udahlah, nggak usah terlalu kamu pikirin yang enggak. Nik,
Kalau emang dealernya rame, ya alhamdulillah berarti rezekinya bagus. Oh ya, aku mau pergi ke rumah Pak RT. Kamu mau ikut? Ya, saya juga sekalian udah janji sama PT. Aku naruh uang dulu ya sama ngambil tas bentar. Katanya anaknya punya banyak duit, tapi ibunya sendiri disuruh kerja. Gak sewa pembantu aja, Bu. Oh iya, udah dicek belum asal-usul uang itu dari mana? Jangan-jangan dari pesugihan. Astagfirullahaladzim. Anak saya itu kerja keras loh. Tiap hari nawar-nawarin motor ke warga. Dan warga banyak yang beli sama dia. Jadi jangan nuduh sembarangan kamu. Bisa dijaga nggak tuh mulut? Kalau ngomongin aku tuh beraninya jangan cuma di belakang. Sini ngomong di depan. Kapan sih aku ngomongin kamu di belakang? Di depan aja berani kok. Cuma aku tuh kasihan aja nih sama ibu kamu. Dia jangan-jangan nggak tahu ya asal-usul uang kamu itu dari mana. Ngomong aja kamu tuh iri karena sekarang aku banyak duit. Ngapain sih aku iri sama kamu? Semua uang kamu itu uang dari pesugihan. Dan Bas Bayu meninggal juga gara-gara kamu. Itu lagi keterlaluan banget ya kalau ngomong ya. Udah nggak usah diladenin. Udah. Ih, lucu banget deh hidung kamu kayak hidung badut. Kamu mau nggak main sama mama aku? Mau. Aku panggilin dulu ya. Nyebelin banget sih Rina. Makin sini tuh orang makin keterlaluan ya. Kalau ingat mukanya dia tuh bikin mules. Mama? Mama? Kayaknya mama lagi di kamar mandi. Aku tunggu aja deh. Kalung. Wah, cantiknya kalau dipakein lili. Lili, aku punya kalung buat kamu. Bagus kan? Aku pakein ya. Wah, kamu cantik. Loh, kemana kalung aku? Perasaan tadi aku taruh di sini deh. Kok nggak ada? Nggak mungkin ya, nggak mungkin kesini. Aduh, di mana ya? Lila, Lila. Lila, kamu lihat? Ya ampun, berani-beraninya ya kamu mainin kalung mama. Awas ya kalau sekali lagi mama lihat kamu mainin kalung mama. Anak, astagfirullahaladzim, apa-apaan sih kamu? Kenapa kamu marahin anak kamu sampai kayak gitu? Itu kan cuma kalung. Ya aku nggak suka aja kalau barang aku dipegang-pegang sama orang, Bu. Masa iya kalung ini lebih berharga daripada anak kamu sih? Ibu nggak usah manjain Lila kayak gini ya, Bu. Aku itu cuma ngedidik Lila biar dia nggak ngambil barang yang bukan milik dia.
Dan aku nggak suka ya, ibu ikut campur urusan aku ngedidik dia. Sayang, udah, kamu nggak usah sedih. Mama itu sayang banget sama Lila. Nek, itu ada mbak-mbak mukanya serem. Di mana sayang? Gak ada siapa-siapa. Sekarang di situ. Di mana? Itu Nek, di depan nenek. Di mana? Gak ada siapa-siapa kamu nih. Udah, kamu mungkin capek. Ya, jangan ngigo ah. Yuk. Ana? Ya, Bu. Nah, Kenapa, Bu? Lila cerita, semalam dia lihat perempuan dengan muka seram di kamarnya. Maksudnya gimana sih? Iya, ibu juga nggak tahu. Karena kan ibu juga nggak lihat. Tapi menurut ibu mungkin yang dimaksud muka serem itu mukanya ada lukanya gitu mungkin. Perempuan yang ada mukanya sampai terlihat serem. Kayaknya nggak ada deh kalau di kampung ini, Bu. Lagian nggak mungkin lah tiba-tiba orang masuk ke kamar Lila. Ibu juga bingung. Tapi sejak kejadian itu, dia nggak berani sendirian di kamar dan dia ketakutan terus. Ya ampun sayang, kamu sampai ketakutan kayak gitu. Kok kamu hindarin Mama? Lila takut diomelin Mama lagi. Ya ampun, berani-beraninya ya kamu mainin kalung Mama. Awas ya kalau sekali lagi Mama lihat kamu mainin kalung Mama. Sayang, sini. Maafin Mama ya, Nak ya. Kemarin Mama itu lagi capek. Jadi marah-marah sama Lila. Maafin Mama ya. Gimana kalau sebagai permintaan maaf Mama beliin mainan buat Lila. Terus kan Lila hari ini ulang tahun. Gimana kalau kita adain syukuran ulang tahun Lila, sekaligus syukuran Lila masuk SD, ngundang anak-anak yayasan teman-teman Lila. Mau nggak? Mau. Gimana, Bu? Iya ya, Ibu setuju, Nak. Gini Ay, karena sebentar lagi Lila kan ulang tahun, terus dia mau masuk SD. Jadi aku mau ngadain syukuran gitu, Ay. Aku mau ngundang anak-anak panti. Boleh banget, Nek. Nanti anak-anaknya kan pasti bakal seneng banget kalau aku kasih tahu. Ibu aku juga udah bikin makanan banyak banget. Insya Allah aku sama Malik bakal datang untuk nganterin anak-anak yayasan ya. Anak, pasti kamu kan yang nyebarin fitnah tentang aku ke warga? Siapa lagi kalau bukan si Rina? Iya, secara entu si Rina dulu nih waktu si almarhum Bayu masih hidup, dia naksir berat. Bahkan sempat jadi selingkuhannya. Bener, Bang aja dia milihnya Ana jadi bini. Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Sorry, aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Gak usah pura-pura gak tahu. Pasti kamu kan yang nyebarin fitnah kalau aku ini iri sama kamu. Dan aku ini suka sama Mas Bayu, sedangkan Mas Bayu sukanya sama kamu. Iya kan? Ya kalau itu sih bukan fitnah. Bukan gosip, itu memang kenyataannya kan? Udah bilang aja kalau kamu itu memang iri sama aku, ngaku deh. Sorry ya, aku tuh gak pernah iri sama kamu. Apalagi uang yang kamu hasilkan sekarang adalah uang dari hasil pesugihan. Kamu bilang, Udah, Nak, udah. enggak. Gak usah diladenin. Orang kayak gini tuh nggak bisa dibiarin, Ay. Kamu
kamu itu terus aja ya fitnah aku pesugihan. Jangan asal ngomong. Itu kalung bisa aja jadi bukti. Semua barang yang kamu pakai itu adalah barang mahal. Tapi cuma kalung itu yang kelihatan murah dan aneh. Itu pasti jimat pesugihan kan? Ini Malik, maaf ya, aku malah bikin keributan di sini. Kalau begitu aku permisi dulu. Hati-hati, Ana. Kalian harus percaya sama aku. Aku tuh pasti yakin banget dia tuh pakai pesugihan. Aku harus kelihatan cantik. Biar semua orang yang datang tahu status sosial aku udah beda sama yang dulu. Nyai, Sudah waktunya kamu memberikan saya tumbal. ampun, saya lupa sama kewajiban saya, Nyai. Tapi saya janji akan mencarikan tumbal untuk Nyai. Pantesan aja orang-orang yang beli motor di showroom didatengin sama Nyi Blorong. Ternyata aku yang lupa ngasih persembahan. Aduh, aku harus lakuin sesuatu nih. Nih, semuanya udah siap. Orang-orang yayasan jam berapa datangnya? Aku tahu siapa yang pantas jadi tumbal. Aku harus kasih tahu Nyi Blorong. Doan, kok kamu malah bengong sih? Waalaikumsalam. Masuk. Silakan. Assalamualaikum. Ayo gimana? Happy birthday. Aduh, terima kasih. Happy birthday. Kado dari Ibu. Selamat ulang tahunnya, panjang umur sehat selalu. Lila, Om Dani kado nyusul aja ya. Soalnya Om Dani lagi bokeh. Tenan naon, besok dibawain sayuran sekeresek. Makasih ya udah datang dan makasih juga loh kadonya. Iya. Aku harus fokus dulu malam ini. Lik, aku kok ngerasa kayak suasananya, hawanya nggak enak ya. Aku juga ngerasa yang sama, Ay. Anak-anak. Bikin acara syukuran sama anak-anak yayasan. Uang buat acaranya aja pasti dari uang haram. Waalaikumsalam. Nih, Barusan kok kayak teriakannya Rina. Rik, kamu kenapa tiba-tiba keluar? iya, kita kira kamu pulang tadi. Kamu tadi dengar ada suara ya? Aku juga ngerasa ada yang gak beres, Ay. Asalnya dari rumahnya Rina. Ya udah, kalau gitu kita ke rumah Rina sekarang. Yuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku makin sayang sama kamu. Mas, ini benar kamu selingkuh sama perempuan ini? Maaf sayang, ini nggak seperti apa yang kamu lihat. Kalau iya kenapa?
Kami ini saling cinta. Harusnya kamu tuh tahu diri. Oh jadi zaman sekarang itu istri sah yang harus tahu diri, bukannya perempuan macam kamu. Sekarang kamu pilih, Mas. Kamu pilih aku, istri sah kamu, atau perempuan ini yang katanya saling cinta sama kamu. Pilih siapa? Aku apa dia? Maafin aku, Rina. Aku pilih istri aku sama anak aku. Sekarang kamu tahu kan? Siapa yang gak tahu diri? Kamu pikir kamu siapa? Hah? Seenaknya bisa selingkuhin aku kayak gini. Katakan apa yang kamu inginkan. Saya mau jadi orang kaya, Nyai. Saya nggak mau direndahkan orang-orang, terutama suami saya. Saya bisa mengabulkannya. Tapi memangnya apa yang bisa kamu berikan sebagai gantinya? Saya butuh tumbal. Nyai boleh ambil nyawa suami saya. Saya akan serahkan dan tumbalkan suami saya pada Nyai. Baiklah, akan saya kabulkan permintaan kamu. Sekarang giliran kamu dulu, Mas. Selanjutnya, bakal aku tumbalin juga perempuan selingkuhan kamu itu. Siap-siap aja kamu, Rina. Kok aku ngerasa ada yang aneh ya sama kematian Rina? Ana, Mai. Ini kalau aku mau ambil motor yang ini, itu cicil 5 tahun kira-kira per bulannya berapa? Yang itu 5 tahun sih sekitar 635.000 sih, Mai. Masih terhitung murah lah. Kalau di tempat lain itu masih 700 lebih. Oh, aku mau ambil yang ini sih rencananya. Boleh. Tapi nggak perlu survei ke rumah dulu kan? Nggak usah lah. Aku kan tahu kondisi kamu. Nanti kamu langsung isi berkas aja biar bisa langsung dikirim. Ya. Ih, ya eleh. Bu Yen. Anak. Ih, mungkin hebat aja dia sekarang jadi sukses begana ya eleh. Bu Yen, yang penting sih niat baik aja ya. Niat aku ini kan bantu warga sekitar yang pengen punya motor. Iya, biar harganya terjangkau. Lagian aku nggak mikirin untung sih ya. Yang penting berbuat baik. Bukan kaleng-kaleng dia mah. Bentar. Halo? Oh iya. Iya, Pak, tunggu sebentar, saya pulang sekarang. Iya. Mai, Bu Yen, Bu Iput, saya pulang dulu ya. Soalnya ada kurir nganterin barang-barang. Allah, luar biasa. Nanti langsung di-list aja berkas-berkasnya biar langsung diantar. Oke, makasih loh Ana. Duluan ya. Iya, Iya. Udah. Kagak nahan gue. Sepertinya si Ana teh habis beli barang-barang baru gitu. Gimana kalau kita teh lihat? Cakep, gaskeun. Maya, kita duluan. Mau investigasi? Oke. Yen. Widih, bujuk buning. Kagak nyangka ternyata lu upgrade terus. Hebatnya kamu teh sekarang mah loba duit gitu. Jadi bisa beli terus barang-barang terbarunya. Iya nih, Bu. Oh iya, sebenarnya barang-barang lama itu masih bagus loh, Bu. Kalau Ibu mau ambil aja. Oh my god, seriusan? Serius? Gratis? Iya, serius. Udah ambil aja, pilih sendiri. Kita duluan yang dapet. Bu Jara, permisi ya. Kita mau ke dalam, mau pilih-pilih barang. Udah serah terima tuh, barusan. Dipasihan gratis. Takut keduluan sama yang lain. Bentar. Maaf. Ini semua kamu beli? Iya dong, Bu. Masa dikasih? Ini aku beli lah. Perabotan lama biar dikasih aja sama ibu-ibu. Kita kan udah punya yang baru. Hari ini banyak banget ya
yang ngambil kreditan. Memang untungnya sebanyak itu. Ibu tuh nggak usah banyak nanya-nanya atau ngurusin bisnis aku deh. Mau aku jelasin kayak gimana pun ibu nggak bakalan ngerti. Mendingan sekarang ibu bantuin aku bawa barang-barang ini ke dalam. Aku capek. Mau istirahat. Motor baru gue. Emang ganteng banget kayak punya. Akhirnya punya juga gue motor. Biasa cuma minjem gue, Tor. Sekarang gue punya, beneran. Udah. Sekarang kita ajak jalan-jalan nih motor. Ya? Gue ambil kunci dulu. Gue lupa kenapa nggak sekalian sih tadi. Kok nyala nih motor? Kok belum ada kuncinya? Gimana bisa nyala? Kok kagak bener nih? Coba cara matiin nih. Kagak bener. Apa dia dengar suara gua kali mau ngambil kunci? Nyala. Coba. Perasaan gua doang apa? Dari mana tuh suara tuh? Kok ada suara kerincingan gitu? Dari mana tuh suara ya? Udah amat lah. Yang penting kita jalan-jalan ya. Bentar, gua ambil kunci. Ini nggak benar nyala sendiri begitu. Kok nyala lagi nih motor? Kenapa lo? Kok belum ada kuncinya? Wah, ajaib nih. Agak bener. Gak bisa begini nih. Dah. Wah, agak beres nih. Motor kenapa nyala mulu? Wah. Apaan tuh? Kenapa ya aku ngerasa berat gini ya? Kayak ada yang aku bonceng. Alhamdulillah ya Allah gak ada orang. Makasih ya tumpangannya. Mai, astagfirullahaladzim kamu. Awas kaki kamu. Mai, kenapa? Kenapa, Mai? Tadi ada hantu, Ri. Ada hantu. Hantu? Di mana ada hantu? Ri, tolongin aku, Ri. Aku takut banget, Ri. Malam, Mbak. Malam, Mas. Boleh lihat brosurnya? Oh, boleh dong. Ini silakan. Kok lihat motornya malam-malam gini sih, Mas? Iya nih, An. Emang sengaja. Soalnya beberapa hari kemarin di rumah hawanya enak bener. Mendadak horor gitu. Mana saya dengar suara kelincingan lagi. Makanya saya keluar malam biar gak diganggu terus. Oh gitu. Itu pasti nyiblor. Tapi ini kan belum masuk bulan purnama lagi. Ya nggak mungkin lah dia minta tumbal. Kamu udah makan belum? Belum. Tapi aku ngantuk. Ya udah tidur aja. Ya udah. Jatuh.
Zara, Ibu. Bu Zara. Ibu Kenapa, Bu? Nak, kami diganggu makhluk gaib. Gaib? Ya udah kalau gitu biar Aini anterin pulangnya sama Malik, Bu. Ayo Lila. Bu Zara, saya izin cek sekitar rumah ya. Udah aman, Bu. Nggak ada apa-apa kok. Ya, makasih ya, Nak. Bu, Malik, Aini, ini ada apa ya? Mama, tadi Lila lihat ada perempuan nyeramin kejar nenek sama Lila. Tadi Bu Zahra sama Lila dikejar sama makhluk gaib. Oh, udahlah, Ai, di sini aman kok, nggak ada apa-apa. Tapi makasih ya, kalian nggak perlu ngawatirin semuanya. Bakal baik-baik aja kok. Ya udah kalau gitu. Kami permisi ya, Bu Zahra, Ana. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian itu pasti menghayal deh. Orang di sini aman, gak ada apa-apa kok. Ibu lagi. Ngapain ibu ikut-ikutan kayak Lila? Kami itu nggak mungkin menghayal. Kalau itu cuma hayalan, nggak mungkin dong anak kamu tuh menjerit ketakutan kayak gitu. Kamu nggak sedang ngelakuin sesuatu yang aneh kan? Maksud ibu apa? Ibu kok kayak nuduh aku ngelakuin yang enggak-enggak? Ya ibu nggak nuduh, ibu cuma khawatir ya. Alhamdulillah kalau kamu nggak ngelakuin itu, mungkin itu hanya perasaan buruk ibu aja. Kayaknya aku tumbalin ibu aja deh. Biar dia nggak berisik terus. Pusing kepala aku denger dia cerewet dan sok ngatur-ngatur. Sabar untuk lama. Lila, Mama, ikut mama yuk. Aku harap kamu tidak akan pernah lupa dengan syarat yang telah kamu janjikan. Kamu pasti tahu apa akibatnya jika kamu melanggar. Ampun Nyai, tapi bukannya belum 1 bulan ya dari setelah saya ngasih tumbal? Saya tidak pernah mengatakan kalau tumbal hanya 1 bulan satu. Kalau begitu silahkan ambil nyawa ibu saya sebagai persembahannya. Berikan anakmu. Berikan anakmu untuk tumbal berikut. Ampun Nyai, jangan ambil nyawa anak saya. Ambil nyawa ibu saya saja. Tidak. Kamu tidak berhak mengatur saya. Setelah apa yang kamu inginkan, telah kamu dapatkan. Enggak Nyai. Nyai saya mohon. Ampuni, jangan ambil nyawa anak saya Nyai. Saya mohon jangan ambil dia. Ambil ibu saya saja. Berikan anakmu anak. Jika kalau tidak, nyawamu lah yang akan jadi gantinya. Enggak Nyai. Enggak. Saya nggak akan pernah ngasih anak saya. Nyai. Siapa perempuan tadi? Jawab. Ibu. Dia sosok yang ngasih aku ke
batas, Bu. Selama aku ngasih dia tumbal. Gimana? Tega-teganya ya kamu menumbalkan semua orang terdekat kamu demi harta, demi kekayaan. Kamu tahu nggak? Kebahagiaan itu nggak diukur dari harta, nak. Buat apa? Kamu banyak harta, tapi kamu nggak punya siapa-siapa. Buat apa kamu punya banyak harta, tapi kamu selalu was-was dan khawatir siapa lagi yang harus kamu korbankan? Ibu, aku nggak mampu, aku hilang. Masalah aku mau berhenti, Bu. Aku mau berhenti, aku nggak mau Lila kenapa-napa. Aku mohon, Bu, tolong aku, Bu. Iya. Ibu akan bantu kamu untuk berhenti melakukan pesugihan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa main tangannya? Iya nih, Ay. Semalam aku jatuh dari motor. Tapi untungnya ada Fahri yang nolongin aku. Kok bisa kamu sampai jatuh dari motor? Kamu ngebut-ngebut bawahnya? Enggak, ngapain juga aku ngebut-ngebut, Ay. Semalam itu aku ngalamin kejadian horor banget. Horor gimana? Ya, ternyata ya, Ay. Aku tuh melihat ada perempuan yang nyeremin di belakang motor aku. Jadi aku ngebonceng dia, Ay. Makanya aku takut banget sampai aku oleng terus jatuh. Ya, untungnya luka kecil. Alhamdulillah kamu masih dikasih perlindungan sama Allah, Mai. Ya, alhamdulillah. Sayang, sekarang kamu lepaskan kalung itu. Kamu simpan di laci. Jangan pernah dipakai lagi ya. Apa dengan cara itu bikin dia belorong berhenti ngajar aku untuk ambil Lila, Bu? Ya, kita bismillah aja. Ini kan ikhtiar. Ya, kamu berangkat ke ruko aja. Insya Allah nggak akan terjadi apa-apa. Ibu akan jagain Lila terus, oke? Iya, Bu. Kalau gitu aku berangkat dulu ya. Tapi Ibu kalau ada apa-apa langsung kabarin aku. Aku nggak bakalan lama kok, Bu. Iya, udah hati-hati ya. Sayang, Mama mau ke ruko dulu. Kamu jangan main jauh-jauh ya, Nak ya. Pokoknya kamu harus terus sama Nenek. Iya, Ma. Janji? Janji. Mama berangkat dulu ya. Hati-hati ya, Nak. Iya, Bu. Sayang, Nenek ambil air minum dulu ya. Kamu di sini terus, nggak boleh kemana-mana, oke? Oke. Oke. Sabar untuk Lila, Mama, ikut Mama yuk. Minumnya sayang. Lila?
Lila. Ya Allah, Lila. Lila, astagfirullahaladzim. Kamu kenapa bisa ada di sini, Lila? Bu, pelan-pelan, Bu. Bu, hati-hati, Bu. Kamu ngapain di sini? Ayo pulang, sayang. Ayo, Lila, Kamu ngapain pelan-pelan. di sini? Turun, nak, pelan-pelan, nak. Ya Allah, Lila. Ayo, sayang. Ya ampun sayang. Mama, Kamu nggak apa-apa kan nak? Kamu dari mana? Dari tepi jurang. Jurang, Bu. Astaga. Untung aja ada Malik, kalau enggak ibu nggak tahu apa yang akan terjadi. Maafin mama ya nak ya. Pasti kamu ketakutan tadi ya. Udah, mendingan sekarang kamu istirahat dulu ya di kamar ya. Bisa? Yuk. Bu, ini pasti ulahnya Nyi Blorong, Bu. Kan Lila masih kecil, ngapain Lila dibawa-bawa? Bu, Nyi Blorong itu mau Lila jadi tumbal. Dan aku nggak mau, Bu. Aku nggak bakalan rela. Mbak Ana, Bu Zara, maaf. Saya bukannya mau ikut campur, tapi yang lagi diomongin Mbak Ana ini apa sebenarnya? Malik, selama ini aku bersekutu sama Nyi Blorong. Aku memuja dia dan aku yakin apa yang terjadi sama Lila itu ada hubungannya sama Nyi Blorong, karena Nyi Blorong mau Lila jadi tumbal. Aku nggak mau. Malik, aku harus gimana? Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa bisa sampai ngelakuin begitu, Mbak? Aku nyesel, Malik. Aku nyesel. Aku mau berhenti. Aku mau lepasin semuanya. Tapi Nyi Blorong nggak bisa terima. Dia terus ngejar aku. Dia terus neror. Dan dia tetap ngambil Lila jadi tumbal. Iya, nak. Ana benar-benar sudah bertobat dan menyesal. Tapi sepertinya Nyi Blorong itu nggak mau kalau Ana pergi. Ya udah, sekarang Bu Zahra dan Mbak Ana tenang aja. Mungkin sebelumnya saya mau ucapin terima kasih karena Mbak Ana udah bisa terbuka soal hal ini. Saya cuma bisa kasih pesan, lain kali jangan ada yang ditutup-tutupin kayak gini, Mbak. Kalau misal ada kejadian aneh, jangan ragu untuk hubungin saya. Ada Aini, Fahri, Maya, dan banyak warga yang lain pasti bakal bantuin kalau emang Mbak Ana dan Bu Zahra butuh bantuan. Tapi aku mau minta tolong sama kamu. Tolong jangan sampai orang lain tahu, Malik. Baik, Mbak. Kalau gitu saya permisi dulu. Tolong Lila lebih diawasin lagi ya. Makasih ya, Malik. Makasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak, tepati janjimu. Serahkan anakmu untukku. Anakmu milikku, anak. Anak, kamu adalah pengikutku. Yen, sorana tadinya. Itu salah deui. Ayo samperkeun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anak. Anak, buka tuh. Zahra. Kunaon mana teh kekocakan di jero? Ibu-ibu. Ada apa ya? Maaf. Ini. Bu, gue juga kagak tahu nih Bu tiba-tiba ada suara berisik begono terus gue ketok-ketok kagak dibukain pintu. Teriak-teriak. Masa Bu? Anak, Bu. Ibu. Ada apa sayang? Ibunya Blorong itu masih ngejar aku, Bu. Dia mau ngambil Lila dari aku. Istighfar, nak, istighfar. Kamu tenang ya, tenang ya. Nyi Belorong. Nyi Belorong. Ja. Anak, rumah kamu kebakaran. Tahu Fabri. Ada. Jangan, Nak. Bahaya. Tiup, lu kata gue naga. Biarin aja, itu kan banda pesugihan. Anak saya udah teleponin damkar. Iya. Mobil tuing-tuing, udah mau datang. Iya. Tenang aja ya, Nak. Nah, coba kamu ngomongnya pelan-pelan. Ini ada apa? Tenang. Coba pelan-pelan. Aku pesugihan. Aku nyembahnya Blorong. Aku minta kekayaan, minta semuanya, tapi aku udah gak mau lagi. Aku berhenti, ya tolong. Ini semua ulah dia. Aku kebakaran karena dia mau menghukum aku. Harta setan dicokot deui ku setan, nyaho teu maneh teh. Mau kaya kerja makanya, bukan nemu juga. Anak keluar! Anak keluar kamu! Anak! Anak! Keluar kamu, anak! Anak! Keluar kau, anak! Keluar kau! Tenang. Bapak, Ibu, tenang. Ternyata benar apa kata Rina. Kamu pakai pesugihan. Jawab. Maaf. Ayo jawab. Maaf. Saya benar-benar minta maaf atas kejadian semua ini. Maaf doang nggak cukup, Bu. Betul itu. Jadi, Bapak-bapak sama Ibu maunya gimana? Kami ingin uang kami balik sekarang. Iya, Bu. Sabar dulu ya, Bu. Saya pasti akan ganti kok uangnya, tapi saya minta waktu. Kami kasih waktu minggu ini, plus ganti rugi atas semua kesialan, kecelakaan, dan keanehan yang kami alami. Kalian yang pakai pesugihan, kita yang kena apesnya. Kami nggak mau lagi pakai motor pembawa sial itu. Kami tunggu ya uang kami minggu ini. Setuju. Ayo kita balik. Udah sayang. Udah, kamu nggak usah khawatir, kamu nggak usah sedih ya. Kita bereskan semua ini sama-sama. Oke? Iya, Bu. Mudah-mudahan sisa uangnya cukup untuk ganti uang warga ya, Bu. Iya. Enggak, ini nggak mungkin, Bu. Kenapa uang aku jadi daun semua?
Astagfirullah, gimana ini? Mana ibu juga nggak punya tabungan lagi. Gimana ini Bu, aku takut Bu. Aku takut mereka marah lagi sama aku. Terus gak ada yang mau bantu aku. Nana, kita nggak bisa begini. Kita perlu bantuan seseorang. Gimana kalau kita minta bantuan orang yayasan? Kita minta bantuan Malik. Ingat nggak? Waktu itu dia menawarkan bantuan sama kita kan? Kalau misalnya ada kejadian aneh, jangan ragu untuk hubungin saya. Ada Aini, Fahri, Maya, dan banyak warga yang lain pasti bakal bantuin kalau emang Mbak Ana dan Bu Zahra butuh bantuan. Kita udah dengar soal kemarahan warga. Aku minta maaf, Ai. Ini semua salah aku. Aku pernah terlibat pesugihan dengan Nyi Blorong. Tapi aku mau lepas, Ai. Tapi Nyi Blorongnya nggak mau lepasin aku, dan sekarang gangguannya semakin menjadi-jadi. Aku nggak apa-apa, Ai, kalau harus aku yang jadi tumbal. Sama sekali nggak apa-apa, tapi aku nggak rela kalau harus ibu atau Lila yang jadi korban. Aku nggak mau, Ai, tolong. Kami benar-benar minta tolong ya. Saya juga nggak mau anak saya terluka. Kalau boleh saya aja, saya nggak apa-apa, saya kan udah tua. Enggak Bu, enggak. Itu pun aku nggak mau Bu. Ini semua salah aku. Ibu jangan ngomong kayak gitu. Insya Allah pasti kami bakal bantu sebisa kami. Ana, gimana kalau kita bikin pengajian di rumah kamu? Semoga aja dengan pengajian itu bisa bikin keadaan jadi lebih baik. Iya, nanti aku juga akan ajak warga yang lain biar lebih ramai. Dan biar lebih banyak yang mendoakan. Enggak, Mai. Tapi warga nggak bakalan mau. Warga itu udah benci banget sama aku. Biar kami yang coba yakinin warga. Kalaupun yang datang sedikit, yang penting kita doa dengan tulus. Dan mudah-mudahan gangguan itu beneran hilang dari kampung kita. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, kami cuma bisa ajak Dani. Iya Bu, soalnya saya udah ajak warga yang lain, tapi warga yang lain masih pada marah. Iya nggak apa-apa nak. Terima kasih banyak sudah datang. Gak apa-apa ya Bu. Kita-kita aja yang yasinan, yang penting kan niatnya. Makasih banyak sudah datang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an. Lila? Sini. Bu, kok perasaan aku nggak enak ya Bu? Aku lihat Lila dulu ke kamarnya ya. Lila? 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 Lila! Nyi! Jangan bawa anak saya, Nyi! Nyi! Sebentar, saya cek dulu ya. Lila? Lila? Ana? Lila? Kenapa, Bu? Lila sama Ana nggak ada. Ana sama Lila nggak ada. Kalau gitu kita cari Ana sama Lila sekarang. Yuk, cari Bu. Tolong, Nyi, jangan ambil
berpikir kamu bisa lepas dariku, Ana. Kamu itu milik aku selamanya. Selamanya kamu itu akan menjadi pengikutku. Dan tak akan pernah bebas. Saya gak mau jadi pengikut kamu. Jangan melawanku, Ana. Atau kamu akan mati. Saya gak mau jadi pengikut kamu. Lila! Lila! Ana! Lila! Lila! Ana! Lila! Lil! Malik, Hari, tunggu. Gini aja, mendingan pencarian kita bagi dua aja ya. Iya. Yaudah kalau gitu biar cepet. Biar aku sama Fahri, Bu Zara ditemenin Aini dan Dani sama Maya ya. Ya udah. Oke. Mai kita ke arah sana, Mai. Kita ke sana aja ya. Hati-hati ya. Kamu juga. Lila! Astagfirullahaladzim, Mbak! Tolong hentikan ini. Lila. Lila! Prajuritku datanglah! Astagfirullahaladzim. An, lawanan. Saya yakin kamu bisa. Sebut asma Allah, An. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Manzala ziyas fa inda bila bizni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Mari! Allahu akbar. Istighfaran. Lila, alhamdulillah kalian baik-baik aja sayang. Alhamdulillah kalian selamat. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya benar-benar minta maaf. Saya bertobat. Selama ini saya udah ngelakuin jalan yang salah. Saya benar-benar minta maaf. Enak banget, tobat. Lu tahu kagak? Warga entu udah banyak yang dirugiin sama lu. Teu bisa gitu, atuh sia teh tetep wae kudu tanggung jawab sama semua warga yang udah dirugiin. Nggak cukup cuma minta maaf doang. Harus ada ganti ruginya. Bener tuh. Iya. Biarpun saya udah nggak punya harta sekarang, tapi saya janji akan ganti semuanya. Saya akan bekerja sekuat tenaga saya untuk ganti semua kerugian ibu-ibu. Saya nggak akan lari. Awas ya mun bohong. Kami benar-benar percaya kalau Ana ingin berubah. Kami akan memastikan dan membantu Ana untuk bertanggung jawab. Allah itu pasti akan membukakan pintu taubat bagi hambanya. Tapi jangan sampai kita yang manusia menutup pintu maaf untuk saudara kita sendiri.
kita maafin sama-sama ya semuanya. Asal kejadian seperti ini jangan sampai diulang lagi, Mbak. Tapi tetap, kewajiban harus dijalankan. Kita semua pasti pernah berbuat salah. Yang penting sekarang Mbak Ana mengakui kesalahannya dan mau menebus kesalahannya juga. Ya, kita sih ngomong aja, damai, ya gak? Tapi ya kudu tanggung jawab lu balikin duit kita, mau gak lu? Dibalikin dong. Bener sih, dibalikin. Tong ukur buntu sih teh. Mbak Ana, semua warga insya Allah udah maafin Mbak. Tapi saya minta untuk kejadian seperti ini benar-benar untuk dijadikan pelajaran. Iya Pak, insya Allah. Dan aku janji bakal ganti semuanya. Maafin aku ya Bu. Maafin Mama.